Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan di 10 hari terakhir. Masya Allah, semoga Allah hantarkan kita menjadi hamba yang meraih gelar takwa. Semoga selama bulan Ramadan ini kita telah berikhtiar mengisi hari-harinya dengan siam dan qiyam, dan juga kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang ayat Al-Quran ini menjadi hudan, petunjuk, busyra, kabar gembira, bayyinah, dan penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda dari hak dan batil. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, di tengah khusyuknya kita mengisi hari-hari Ramadan dengan ketaatan, di tengah kita juga bersiap untuk di 10 hari terakhir meraih kemuliaan Lailatul Qadar, umat Islam masih dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan besar, terutama terkait dengan situasi dan kondisi geopolitik umat yang semakin dinamis, kondisi geopolitik umat yang semakin membuka mata kita bahwa kondisi umat Islam hari ini masih ada dalam masalah-masalah besar. Nah, di tengah situasi ini kita pahami sama-sama bahwa Gaza masih belum selesai, ya. Meskipun Amerika Serikat bersama negeri-negeri Muslim telah bersepakat tentang Board of Peace, ya, lembaga perdamaian yang akan merancang dan merumuskan dan mengawal perdamaian di Gaza, tapi pada faktanya Gaza terus dibombardir oleh Zionis laknatullah. Tidak hanya Gaza, bahkan tepi barat, ya sahabat muslimah, penangkapan, kemudian penyiksaan, penembakan juga itu terus terjadi. Ditambah lagi tanggal 28 kemarin Amerika Serikat dan Israel menjatuhkan bom di Iran. Nah, ini luar biasa sekali. Bagaimana sikap kita sebagai muslim? Saya melihat, ya, antusias yang luar biasa dari kaum muslimin, luar biasa. Dukungan umat terhadap Palestina tidak bergeser sedikit pun. Kemudian melihat situasi dinamika Timur Tengah yang bergejolak, umat juga terus fokus pada persoalan bahwa kita masih punya PR untuk membebaskan Palestina dan melihat Iran menjadi tambahan persoalan. Tapi di tengah situasi ini ada hal-hal yang membingungkan umat karena beberapa elemen dan tokoh umat, ya, masih mempercayai bahwa BOP ini masih bisa dipercaya dan bahwa Amerika Serikat dan Israel masih tepat, ya, untuk memimpin Board of Peace dan kaum muslimin bergabung di dalamnya. Tentu saja hal ini akan berdampak, ya, bagi kuatnya suara dukungan umat dan perjuangan kita membebaskan Palestina. Oleh karena itu, disinilah kami memandang penting, kita memandang penting bahwa umat Islam penting untuk memiliki panduan bagaimana cara kita memahami situasi politik kita hari ini, dan bagaimana seharusnya jalan yang ditempuh oleh umat, para tokoh umat, negeri-negeri muslim dalam upaya untuk membebaskan Palestina. Nah, dalam hal ini maka kesadaran politik atau al-wa'yu siyasi, ya, menjadi navigasi, menjadi pemandu arah. Jika kesadaran politik ini benar, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kesadaran politik Islam, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah khairu ummah, bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk, ya, yang beliau sampaikan, umirtu an uqatilan nasa hatta ayyaqulu la ilaha illallah, bahwa beliau membawa risalah, dan risalah itu untuk menjadikan umat manusia, ya, mulia dengan Islam. Tapi hari ini kondisinya sebaliknya. Maka dalam kacamata Islam, kacamata politik Islam, dalam kacamata kesadaran politik Islam, didefinisikan yang namanya kesadaran politik itu atau al-wa'yu siyasi
huwa an-nadratu ilal alam bizawiyatin khassah. Dia adalah memandang kepada persoalan-persoalan umat yang tidak skala lokal, ya, secara kawasan regional, tapi umat secara keseluruhan. Termasuk persoalan-persoalan yang ada di negeri ini dan juga yang ada di Timur Tengah, Palestina. Kita harus ikuti terus dan kemudian memikirkan, mencari solusinya bizawiyatin khassatin, yaitu dengan sudut pandang Islam. Maka dengan kesadaran politik ini akan sampai kepada pemahaman bahwa kita melihat, ya, situasi dunia Islam yang terjajah, terzolimi ini disebabkan oleh adanya ulah, ya, oleh negara adidaya bersama Zionis Israel, Amerika Serikat bersama Zionis Israel, yang pada posisi saat ini Amerika Serikat berposisi sebagai daulah ula, negara adidaya. Nah, sementara negeri-negeri Muslim hari ini sebagian besar, dapat dikatakan hampir seluruhnya, ada pada posisi menjadi negara pengikut, termasuk negeri ini menjadi pengikut negara adidaya atau daulah at-tabi'ah. Nah, padahal, ya, amanah yang harusnya dimiliki oleh kaum muslimin itu bukan menjadi pengikut, tapi menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. Maka dengan kesadaran politik ini, umat tidak akan ragu, akan sampai pada kesimpulan, keyakinan bahwa tidak ada, ya, harapan, bahkan haram, ya, hukumnya kaum muslimin untuk menyelesaikan masalah Palestina itu mengikuti arahan, strategi, rumusan, solusi-solusi Amerika dan Israel, yaitu dengan board office-nya. Seharusnya clear di tengah-tengah umat, baik itu umat, masyarakat, tokoh ormas, dan tentunya harusnya kepala pemimpin negeri muslim memiliki pandangan ini. Hanya ada satu jalan bagi upaya untuk membebaskan Palestina, ya, dan negeri-negeri muslim yang lainnya, termasuk Iran di dalamnya, dan negeri ini dari segala keterjajahan, yaitu dengan persatuan umat, dengan naungan Islam, dengan penerapan Islam kafah, dengan adanya kepemimpinan Islam. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman kita semua, kaum muslimin, para sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Bagaimana agenda umat, ya, apresiasi kita dan semangat kita luruskan, kita arahkan, kita fokuskan pada, ya, pemahaman kita yang dibangun oleh akidah Islam, dan terus kita kokohkan lagi, kita perkuat lagi, kita tingkatkan lagi, kita level up lagi pemahaman Islam itu sampai pada pemahaman bahwa Islam itu kafah. Islam itu menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik hablum minallah, hablum minannas, hablum minnafsi. Dan dengan Islam kafah ini akan terwujud khairu ummah, umat menjadi mulia, umat yang memimpin peradaban, umat yang akan menjadi daulah ula insyaallah, atau negara adidaya. Bismillah insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.